Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pegiat bola, apa kabar kalian? Nah, kita harus senantiasa mendukung timnas U20 untuk terus berlaga di turnamen Toulon 2024. Nah, walaupun Indonesia ini sementara ini masih dalam klasemen terbawah di grup B, tetapi masih ada dua pertandingan selanjutnya. Nah, yang besok itu kita akan melawan timnas Jepang. Nah, yang dipikirkan sekarang bagaimana timnas Indonesia U20 bisa menang melawan Jepang. Nah, kalau kita melihat histori permainan dari timnas Indonesia melawan Panama kemarin, yang harus dikembangkan yaitu teknik menyerang sisi kiri. Nah, di situ banyak sekali serangan yang berada di sayap kiri, di sisi kiri Indonesia itu dia tajam. Tetapi di sisi sayap kanannya dia cenderung banyak diserang oleh timnas Panama pada waktu itu. Nah, jadi ini yang harus dikembangkan. Lebih menyerang di sisi kiri dan lebih mempertahankan di sisi kanannya supaya tidak terserang. Nah, walaupun belum tentu timnas Jepang memiliki teknik yang sama dengan Panama, tetapi ini bisa menjadi acuan untuk timnas Indonesia untuk berjaga-jaga supaya yang di sisi kanan ini tidak dibombardir sama timnas Jepang U20. Tetapi walaupun timnas Jepang ini banyak diunggulkan di atas kertas, tapi kalau di lapangan itu semua tidak ada yang namanya tidak mungkin. Banyak kemungkinan yang berada kalau ada di lapangan. Nah, di sini teknik formasi 4-3-3 yaitu adalah formasi yang sesuai untuk timnas U20 ini, timnas Indonesia U20 ini. Dan tentu saja ketenangan harus diperlukan, apalagi ini melawan timnas sebesar sekelas Jepang. Ini harus mempertahankan ketenangan. Jangan gampang panik, jangan gampang goyah ketika ada striker atau pemain Jepang mencoba untuk menyerang lini pertahanan kita. Yang utama yaitu ketenangan. Jangan panik. Nah, kalau kita bisa mempertahankan ketenangan, tentu saja teknik permainan kita akan bisa berkembang. Yang saya omongkan tadi, yang berada di sisi kiri itu harusnya lebih banyak bombardir dari sisi kiri. Timnas Indonesia harus banyak menyerang di situ. Karena di sisi kiri ini sangat support sekali
sangat banyak serangan sekali dari sisi kiri timnas Indonesia ini. Jadi harus banyak support dari sisi kiri. Dan mempertahankan pertahanan dari sisi kanan. Nah, ini adalah bisa dikatakan opsi yang mungkin diperlukan untuk kita, misi kita, untuk peluru kita untuk melawan timnas Jepang U20. Untuk bahan diskusi atau bahan rembuk sebelum laga, jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Walaupun sederhana, tetapi ini perlu diperhatikan. Ini walaupun sederhana, tapi ini juga berpengaruh besar dalam mentalitas dan juga seni sisi permainan dari timnas Indonesia sendiri. Jadi itu mungkin ini bisa menjadi bahan acuan, harus menjadi bahan acuan untuk timnas Indonesia untuk berlaga di besok tanggal 8 Juni 2024. Kita tetap optimis, kita masih punya 2 pertandingan melawan Jepang dan juga melawan Italia. Masih ada kesempatan. Jadi optimis dan menggunakan formasi 4-3-3 dan menyupport serangan dari sisi kiri dan mempertahankan pertahanan dari sisi kanan dan juga ketenangan. Nah, itu kalau bisa Sintayong meracik itu semua, pasti Indonesia akan bermain maksimal di laga besok 8 Juni 2024 melawan Jepang. Oke, mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi untuk strategi timnas Indonesia U20 untuk jelang laga besok melawan Jepang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Salam bola, salam Indonesia.